Sobat Merdesa, apa kabar nih? Semoga kebaikan selalu bersama kita ya. Oke, masih membahas seputar desa anti korupsi. Ternyata pemerintah desa Banyu Biru melakukan kolaborasi dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau biasa kita kenal itu dengan nama Unisula dan University Teknologi Mara atau UITM Malaysia dalam program pemberdayaan internasional. Nah, di mana program ini sudah berjalan selama 8 tahun. Menarik bukan? Oke, berikut ini tanggapan dari Dekan Fakultas Ekonomi Unisula terkait program pemberdayaan internasional. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa dan Bapak dari mana? Saya Heru Sulistyo dari Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Unisula Semarang. Oke, jadi Bapak itu di Fakultas Ekonomi Unisula itu sebagai apa, Pak? Sebagai Dekan Fakultas Dekan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Oke. Bapak sekarang kan sedang berada di Desa Banyu Biru ya, Ya. Pak. Mungkin kesan yang pertama kali Bapak lihat dari Desa Banyu Biru itu seperti apa, Pak? Yang pertama, desa ini melihat tadi profil desanya itu merupakan desa yang luar biasa, banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih, dan saya melihat juga letak geografisnya juga sangat nyaman ya. Dan yang penting tadi adalah beberapa penghargaan yang diperoleh, salah satunya adalah desa anti korupsi ya. Yang ini sangat sulit kita menemukan di era-era sekarang ini, di mana saat ini jumlah korupsi semakin meningkat ya, dan kita temukan desa yang mendeklarasikan bahwa desa ini anti korupsi. Itu aja menurut saya sesuatu yang luar biasa untuk desa Banyu Biru. Mungkin kalau Bapak bisa menjabarkan, Bapak itu dari Fakultas Ekonomi ya, apa sih yang bisa Bapak terapkan nantinya untuk desa-desa lain atau mahasiswanya mungkin melihat dari potensi Desa Banyu Biru itu? Ya, jadi kalau saya melihat tadi Desa Banyu Biru ini kan di bawah kepemimpinan Pak Kepala Desa ini mampu memanfaatkan ya dan mengoptimalkan dana desa dengan baik, dengan tadi anti korupsi, sehingga dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan betul untuk menunjang ya sarana prasarana demi kesejahteraan masyarakat di desa Banyu Biru. Nah, praktek good desa governance, gitu ya, tata kelola desa yang baik ini menjadi inspirasi kami ketika nanti kami mencoba untuk ikut mengembangkan desa-desa lain, bahwa apabila desa itu dikelola dengan tata kelola yang baik, ya, kredibel, transparan, ya, kemudian tadi keterbukaan, anti korupsi, maka dana-dana yang memang dianggarkan oleh pemerintah demi kemajuan desa itu akan dapat lebih mudah diimplementasikan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Ya, jadi itu menjadi sesuatu inspirasi kami. Mungkin kami ke depan ingin membuat sebuah model desa, good village governance, nah gitu ya, good village governance, supaya tata kelola desa itu menjadi baik. Nah, nanti ke depan kita bisa membuat modelnya terinspirasi dari Desa Banyu Biru sebagai role model, lalu nanti kita bisa kembangkan lebih jauh lagi, sehingga nanti kita bisa menemukan sebuah model yang bisa diaplikasikan di semua desa dengan role modelnya dari Desa Banyu Biru. Oke. Sekarang itu kan Unisula sedang mengadakan acara yang pengabdian internasional ya, Pak. Mungkin Bapak bisa dijabarkan manfaat dari apa sih pengabdian internasional ini tuh seperti apa? Terus sekarang kan bersama universitas dari Malaysia itu kan, Pak. Mungkin output dari kegiatan ini tuh apa gitu? Baik, jadi di era saat ini ya,
revolusi industri 4.0, 5.0, ini kita nggak lepas dari dinamika yang terjadi di dunia ya, di global ya, di dunia internasional. Sehingga perguruan tinggi ini tidak lagi menggunakan myopia, kacamata kuda, hanya melihat di dekat-dekat kita ya, di dalam negeri kita. Kita harus melihat lebih jauh ya, di luar, khususnya di negara kita itu dinamikanya seperti apa. Nah, perguruan tinggi sangat perlu itu karena dia memiliki tugas, kan ada 3 atau tridharma: pendidikan, research, dan community service atau pengabdian masyarakat. Nah, oleh karena itu karena sekarang kita dituntut untuk membangun reputasi perguruan tinggi dan daya saingnya itu tidak hanya di tingkat nasional, juga di tingkat internasional. Kemudian yang kedua, tuntutan dari pemerintah yang mengharuskan perguruan tinggi kalau ingin memiliki reputasi yang unggul, maka dia harus ya melibatkan kegiatan-kegiatannya itu di tingkat internasional. Jadi di dalam akreditasi kami di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dan Akuntansi itu ada 53 indikator dari 18 dimensi yang harus berorientasi internasional. Jadi kami ini perguruan tinggi harus internasionalisasi. Nah, salah satunya hari ini adalah UiTM di Terengganu, Malaysia itu berkolaborasi dengan Unisula, dan ini sudah yang ke-8 kalinya ya. Jadi kita bolak-balik, dulu kita yang ke sana sama programnya begini, kemudian tahun ini gantian UiTM yang kesini gitu, yang kesini. Lalu kegiatan yang kami desain di sini banyak sekali, ada visiting lecture, ada guest lecture, ada international seminar. Nah, salah satunya adalah international community service, pengabdian internasional, sehingga manakala kami ingin lokasi mana sih yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk sharing pengalaman untuk pengabdian ini, maka kemudian dari Ibu Evi, pendamping desa, karena kebetulan kita sudah MOU juga dengan pendamping desa, Bu Evi memberikan rekomendasi di Desa Banyubiru. Nah, inilah menjadi objek bagi kita untuk melakukan pengabdian masyarakat. Gitu, kurang lebih asbabun nuzulnya. Ya, seperti itu ya Pak. Oke, mungkin Bapak bisa memaparkan serangkaian acara ini yang kolaborasi dengan Universitas di Malaysia itu. Tadi kan Bapak bilang ada beberapa aspek, salah satunya ini ya, pengabdian internasional di Desa Banyuburi. Mungkin Bapak bisa memaparkan lagi ada kegiatan apa lagi sih selanjutnya dari habis setelah kegiatan ini? Kalau kegiatannya UiTM dengan Unisula itu kan 3 hari ya, dimulai dari hari ini tadi. Ya, kami secara paralel sebelum ke sini ada 2 dosen kita yang mengisi kuliah di mahasiswa di UiTM tapi pakai online. Jadi 2 dosen sudah ngisi. Nanti dari 2 dosen yang ada hadir ini besok ngisi di kelas kita, mahasiswa kita secara offline. Jadi kita ajar di sana 2 dosen dari sana juga mengajar di tempat kita ya. Kemudian besok pagi kita ada discuss tentang mewujudkan riset secara bersama-sama, joint research ya, antara dosen Malaysia dan dosen kita. Nah, besok kita tentukan di Kebun Dalem, Parung and Resto di Gunung Pati, Kebun Dalem. Kita akan diskusikan topik-topik yang nanti kita bisa joinkan untuk dilakukan riset secara bersama-sama. Itu untuk hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya itu mahasiswa kami di S1
baik manajemen maupun akuntansi, S2, S3, ada beberapa yang proposalnya nanti diuji oleh tim dari UIT. Yang UIT. Oh, ada beberapa. Termasuk ya besok Kamis tuh. Termasuk saya besok Kamis menguji doktor ujian terbuka. Salah satu pengujinya juga dari Malaysia. Malaysia. Jadi ini program selain dari pengabdian masyarakat. Nah tentu outcome yang kita harapkan adalah kita bisa mendapatkan sharing masukan-masukan, khususnya di Banyu Biru ini kita ngambil topik kan apa namanya pengelolaan BUMDes ya, BUMDes, supaya BUMDes itu bisa optimal berkembang lebih apa namanya berkembang lebih maju lagi, lebih optimal lagi. Gitu Mbak. Oke, mungkin buat closing atau akhirannya Bapak balik lagi ya ke Desa Banyu Biru. Mungkin harapannya dengan Bapak udah melihat nih beberapa prestasi yang diraih oleh Desa Banyu Biru ini, harapan kedepannya itu gimana Pak untuk Ya. Desa Banyu Biru ini? Kalau saya yang pertama tentu ya slogan desa yang mendeklarasikan anti korupsi ini di-maintain, dipelihara, ya, ditingkatkan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua tentu harapannya dengan kekonsistenan zona integritas ini, ya, wilayah bebas korupsi anti korupsi ini, harapannya nanti seluruh program-program Desa Banyu Biru itu betul-betul bisa dilaksanakan ya berbasis dari anggaran yang telah disediakan pemerintah maupun swadaya dari masyarakat ya untuk kemajuan di Banyu Biru ini. Kemudian yang ketiga memang perlu mengoptimalkan lebih profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes. Ya. Jadi badan usaha desa ini harus dikelola profesional dengan sungguh-sungguh, dengan manajemen yang baik, ya, tata kelola yang baik, ya. Insya Allah kalau ini bisa dikelola itu bisa besar, ya, bisa besar. Asal tadi ya kita tetap menjaga identitasnya, sistem dengan apa? Zona integritas, bebas wilayah korupsi. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan tanggapan Bapak Dekan, Desa Banyu Biru merupakan desa yang luar biasa. Tidak hanya lokasinya yang strategis, tetapi juga penghargaan yang melimpah, khususnya penghargaan Desa Anti Korupsi nomor 1 di Indonesia, yang saat ini jarang ditemukan apalagi di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya hal ini, harapannya dapat mengoptimalkan dana desa sesuai sarana prasarana yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, di mana hal ini menjadikan Desa Banyu Biru sebagai role model untuk dapat diimplementasikan desa-desa lain di Indonesia. Nah, luar biasa kan Sobat Merdesa? Kita dapat mencontoh implementasi kinerja dan model dari Desa Banyu Biru, desa nomor 1 anti korupsi di Indonesia. Akan ada banyak video lainnya Sobat Merdesa, jadi pantau terus ya Sobat. See you and goodbye, salam Merdesa.